Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pupuk daun atau biasa dikenal dengan istilah pupuk foliar adalah pupuk yang diaplikasikan pada tanaman melalui penyemprotan daun tanaman. Dan syarat utama pupuk daun adalah pupuk tersebut harus bisa 100% larut di dalam air. Karena berdasarkan pengamatan saya pada video yang ini, ukuran stomata itu sangat-sangat kecil. Dan buat Anda yang belum nonton videonya, maka silakan ya sahabat tani tonton setelah ini, oke? Pada video kali ini, kita akan bahas ya sahabat tani, pupuk apa aja yang boleh dicampurkan dan yang tidak boleh dicampurkan buat diberikan pada daun tanaman. Dan pada video kali ini kita akan mulai dengan pembahasan pupuk masa vegetatif tanaman. Jadi karena video ini sangat-sangat penting, maka pastikan Anda tonton sampai selesai ya sahabat tani. Dan kita mulai setelah intro berikut ini. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, fase hidup tanaman itu terbagi loh menjadi dua, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Dan beda fase ya sahabat tani, beda juga unsur hara yang diberikan. Dan sebagai gambaran gitu loh, pada masa vegetatif, tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara nitrogen dan juga fosfor dan lebih sedikit unsur kaliumnya. Sedangkan pada masa generatif, tanaman sedikit membutuhkan unsur nitrogen dan lebih banyak membutuhkan unsur fosfor dan juga kalium. Kemudian untuk menghemat tenaga dan juga waktu, maka kebanyakan dari kita mencampurkan beberapa pupuk sekaligus dengan harapan sekali jalan dalam satu waktu, tanaman mendapatkan beberapa unsur hara sekaligus, ya enggak? Tetapi, apa jadinya kalau ternyata pupuk tersebut ternyata tidak cocok untuk dicampurkan dalam sekali aplikasi? Maka ini dia syarat pupuk yang boleh dicampurkan itu. Pertama, ketika pupuk tersebut dicampurkan, maka tidak boleh ada yang mengendap. Kedua, ketika pupuk tersebut dicampurkan, maka tidak boleh juga ada partikel yang melayang-layang kayak gitu ya sahabat tani. Dan yang nomor tiga, ketika pupuk tersebut dicampurkan, maka tidak boleh ada yang mengambang di atas, karena ketika itu terjadi maka unsur haranya jadi ngambang ya sahabat tani, yang artinya yang kesedot duluan itu cuman air loh, yang pada akhirnya tidak akan memberikan efek apa-apa pada tanaman kita, oke? Dan mari langsung aja kita melakukan pengujiannya, ayo. Jadi karena pengujian ini dimulai dari pupuk masa vegetatif, maka sampel yang kita gunakan yaitu pupuk KNO3 vegetatif, kalsium nitrat, magnesium sulfat, monoamonium fosfat, dan juga pupuk kalsium karbonat yang biasa dikenal dengan kalsium kadar tinggi. Dan alat yang kita perlukan yaitu gelas plastik, timbangan miligram, dan juga sendok. Dan dosis yang kita pakai pada percobaan ini adalah dosis yang sesuai pada kemasan dari pupuk tersebut. Tetapi karena kita cuma menggunakan air pelarut sebanyak 100 ml aja, maka dosis yang kita gunakan per pupuknya antara 200 sampai 300 mg. Pengujian pertama, pupuk monoamonium fosfat dengan pupuk kalium nitrat atau KNO3. Dan biasanya orang kalau mau mencampur dua pupuk ini pasti kepengen menghasilkan formula NPK vegetatif yang disemprotkan. Nah, kita masukin air 100 ml ya sahabat tani, dan kita tuang ke dua pupuknya. Lalu kita aduk secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah bisa 100% larut di dalam air. Nah, artinya pupuk ini boleh buat dicampurin.
Pengujian kedua, pupuk monoamonium fosfat dengan pupuk magnesium sulfat. Dan biasanya pencampuran ini diberikan agar tanaman mendapatkan dua jenis unsur hara secara langsung, yaitu unsur hara makroprimer vegetatif dan unsur hara sekunder vegetatif. Dan mari kita coba campurkan. Nah, ini ada air 100 ml dan kita masukin kedua pupuknya. Dan mari kita aduk secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah bisa larut di dalam air. Artinya kedua pupuk ini boleh buat dicampurin. Mantap! Pengujian yang nomor 3, pupuk kalium nitrat atau KNO3 dengan pupuk magnesium sulfat. Dan biasanya jenis campuran ini diberikan menjelang pada masa pertengahan usia tanaman sampai masa peralihan dari fase vegetatif menuju generatif. Nah, ini ada air 100 ml ya sahabat tani, dan mari kita tuangin kedua pupuknya. Dan dosisnya tetap ya sahabat tani, yaitu 200 sampai 300 mg per 100 ml air per pupuknya, oke? Dan mari kita coba aduk merata. Dan ternyata juga bisa larut 100% loh ya sahabat tani. Nah, artinya kedua pupuk ini juga boleh buat dicampurkan. Pengujian yang keempat, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk monoamonium fosfat. Dan harapan orang mencampurkan kedua pupuk ini agar tanaman mendapatkan unsur hara primer vegetatif dengan jumlah yang besar, disertai dengan unsur makrosekunder kalsium. Nah, ini ada air 100 ml. Dan mari kita masukin kedua pupuknya. Dan aduk selama 1 menit. Lalu hasilnya adalah, loh, ada partikel yang ngambang loh ya sahabat tani. Dan ada juga endapannya loh pada larutannya. Artinya kedua pupuk ini sebaiknya tidak dicampurkan dalam sekali aplikasi, oke? Pengujian yang kelima, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk kalium nitrat atau KNO3. Dan campuran ini diberikan petani agar pada masa peralihan dari vegetatif ke generatif, tanaman memiliki kehijauan daun yang cukup dan juga memberikan unsur kalium dan juga kalsium buat mempersiapkan pertahanan tanaman pada masa generatif. Nah, ini air 100 ml lagi ya sahabat tani, dan mari kita tuangin kedua pupuknya. Dan kita aduk secara merata. Dan ternyata, wah, dia bisa larut 100% ya sahabat tani. Artinya kedua pupuk ini boleh buat kita campurkan dalam sekali aplikasi. Dan sebagai informasi loh ya sahabat tani, bahwa untuk membuat AB mix pada hidroponik, maka larutan A adalah kombinasi dari pupuk kalsium nitrat dan juga kalium nitrat. Dan penjelasan detailnya silakan ya sahabat tani tonton pada video yang di sini gitu ya sahabat tani, oke? Pengujian yang keenam, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk magnesium sulfat. Dan harapan orang mencampur kedua pupuk ini agar tanaman mendapatkan unsur nitrogen yang cukup dan mendapatkan kelengkapan unsur hara makrosekunder kalsium, magnesium, dan juga sulfur pada masa vegetatif. Nah, ini ada air 100 ml lagi, dan mari kita tuangin kedua pupuknya. Dan kita aduk secara merata. Dan ternyata ada yang mengendap loh ya sahabat tani. Parah lagi, coba gede-gede ya enggak? Nah, ini artinya kedua pupuk ini sebaiknya tidak dicampurkan dalam sekali aplikasi.
pengujian ketujuh, pupuk kalsium karbonat dengan pupuk monoamonium fosfat. Nah, kita tuangin air lagi sebanyak 100 ml dan kita tuangkan kedua pupuknya tersebut. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Dan ternyata susah loh ya sahabat tani buat diamatin. Kenapa? Karena karakter dari pupuk kalsium karbonat tinggi ini ya sahabat tani itu bikin keruh larutan loh. Jadi susah banget buat diamatin. Nah, mending kita coba angkat aja ya sahabat tani shotnya langsung dari bawah ke atas. Dan ternyata ada endapan loh ya sahabat tani. Dan kemudian pengujian yang ke-8, pupuk kalsium karbonat dengan kalium nitrat. Nah, ini ada air lagi ya sahabat tani sebanyak 100 ml. Kemudian kita tuangin kedua pupuknya. Dan kita aduk secara merata. Dan ternyata kasusnya sama loh ya sahabat tani. Keruh gitu loh. Tapi sih kelihatan sepintas bisa larut gitu ya sahabat tani. Dan kita lakukan pengujian yang terakhir yaitu yang ke-9. Pupuk kalsium karbonat dengan pupuk magnesium sulfat. Nah, ini 100 ml lagi ya sahabat tani airnya. Dan kita tuangin kedua pupuknya. Lalu kita aduk secara merata. Dan ternyata sama loh ya sahabat tani, keruh kayak gitu loh. Mungkin kesimpulannya kayak gitu loh, sama loh kasusnya dengan kalsium nitrat kayak gitu loh. Nggak cocok dicampurkan dengan monoamonium fosfat dan juga magnesium sulfat. Dan ini adalah kesimpulan dari pengamatan kita. Nah, buat Anda yang mau screenshot, maka silakan screenshot dari gambar ini. Jadi dari 9 pengujian kita tadi ya sahabat tani, ternyata yang bermasalah cuman pupuk kalsium nitrat dan juga pupuk kalsium karbonat yang tinggi kandungannya yang dicampurkan dengan pupuk monoamonium fosfat dan juga magnesium sulfat. Kecuali dia tuh aman pada pencampuran dengan kalium nitrat atau KNO3. Dan buat Anda yang bertanya kayak gitu loh, gimana sih kalau seandainya kalsium kita campurin sama fungisida atau insektisida misalnya, itu gimana Pak katanya. Maka itu terjadi hidrolisis loh ya sahabat tani. Dan ini sudah saya terangkan lengkap penjelasannya pada video yang ini, silahkan ditonton gitu ya sahabat tani, oke? Nah, itu tadi ya sahabat tani pengamatan kita pada pencampuran pupuk daun khusus pada masa vegetatif tanaman. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita bakal lanjutin pencampurannya gitu ya sahabat tani. Pupuk daun yang selanjutnya itu khusus masa generatif. Mantap? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mantap apa mantap banget? Oke, silahkan tulisin di kolom komentar ya sahabat tani, mantap. Nah, jadi silahkan klik tombol jempolnya yang banyak kayak gitu ya sahabat tani. Dan bagikan juga kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan nggak banyak lagi yang asal campur-mencampur kayak gitu ya sahabat tani. Dan di bawah sini, kesentuh lagi nih. Dan di bawah sini ada video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi kayak gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Kita akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.